ya. Semarak Batik Betawi hari ini kebetulan ini adalah hari terakhir ya, ada penutupannya juga nanti. Ini luar biasa sekali. Saya juga baru saja menjadi pembicara, salah satu pembicara di acara talk show-nya. Eh, kita sharing ilmu. Terus terang saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu dari para pembicara lain karena memang sebenarnya batik Betawi itu banyak sekali yang belum tereksplor. Jadi ini adalah PR buat kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak generasi masa kini. Ayo belajar yuk batik Betawi itu seperti apa sih? Kita tinggal di Jakarta, kita tinggal di daerah Betawi. Ayo dong, kita juga punya semangat untuk melihat kayak apa sih batik daerah kita yang kita tinggali ini, seperti itu. Keren banget sih. Nanti juga akan ada fashion show. Tadi talk show-nya juga sangat insightful sekali. Fashion show-nya juga nanti akan menampilkan batik-batik Betawi yang diolah sedemikian rupa untuk menjadi sebuah busana yang modern. Itu patut dilihat. Jadi kalau misalnya memang pengen belajar mengetahui mengenai batik Betawi, yuk datang ke sentra batik di Palbatu namanya. Nanti kebetulan juga kalau misalnya masih meliput ya, Mas Hari sudah meng-create dan mendesain batik yang luar biasa dan nanti akan ditampilkan. Nanti bisa dilihat tayangannya. Sebagai pecinta batik nih, mungkin batik apa aja sih yang mungkin Ibu Sari punya? Aku batik macam-macam ya, tapi memang terus terang banyak sekali motif batik yang saya dapat dari Pulau Jawa gitu. Batik Betawi ada, saya punya batik-batik karena dulu kan saya juga none Betawi tahun 92. Jadi ada beberapa motif batik Betawi yang saya punya, tapi mostly cuman kain dan selendang. Kalau untuk dibikin baju, memang saya masih mengandalkan batik dari Solo, dari Jogja seperti itu. Dan setelah saya mengikuti acara pada hari ini, itu membuka mata saya bahwa oh ternyata batik Betawi itu lucu juga ya, sangat vibrant warnanya dan memang untuk batik yang dipakai di acara casual itu banyak sekali yang cocok. Nah, kalau cara mengajarkan generasi sekarang apalagi kan Bu Sari juga punya anak masih kecil, gimana sih caranya biar mereka mencintai batik juga? Gitu ya. Jadi kalau saya dimulai semua itu dari rumah. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk mencintai batik. Ini loh batik. Kamu kalau misalnya menghadiri acara sekolah atau acara apapun yang misalnya masih ikut saya ya kayak kondangan apa kan juga masih saya ajak. Yuk supaya rapi, nggak pusing-pusing, nggak ribet, pakai batik. Nah pas begitu pakai batik kita ceritakan ini batik yang kamu pakai nih ceritanya begini-begini loh, proses pembuatannya begini-begini loh. Walaupun mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, tapi kalau kita terus-terusan berikan informasi seperti itu, mau nggak mau anak-anak akan teringat. Itu sih sebenarnya. Maaf mau sedikit update, mungkin kan sekarang anak juga udah mulai agak besar ya, Mm, terus berprestasi juga nih, iya. gimana sih Bang kan? Bangga dong, karena memang apa ya, kita kan sebagai orang tua cuma mensupport ya. Awalnya memang waktu masih mereka kecil, itu kan kita sedikit paksa ya untuk ikut olahraga, untuk ikut kesenian. Pada akhirnya mereka mencoba, walaupun awalnya dipaksa, karena memang anak kecil kan belum bisa menentukan atau decide which one is good or not gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua tugasnya adalah ayo kita mengenalkan ke beberapa kegiatan daripada di rumah main game aja. Main game itu juga bukan yang nggak bagus ya. Kadang-kadang kita juga butuh main game gitu. Cuman daripada main game terus, mendingan kita kenalkan kegiatan seni olahraga seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya berprestasi di bidang itu, which is sangat membanggakan dan nggak percuma gitu. Saya mengajak mereka dari kecil untuk mencintai itu semua. Kan kalau yang cowok ini kan suka baseball, Baseball ya. itu emang pengen jadi profesional. Pengen jadi profesional dan kebetulan juga baseball sendiri kan memang sudah mulai besar ya komunitasnya di Indonesia gitu. Nah nanti kepengennya sih dia SMA ngambil sekolah khusus baseball. Apa namanya? Kalau di Indonesia ini memang belum ada sekolah khusus baseball. Jadi kita mau ke anak saya minta ke Jepang. Jadi cuma 3 tahun di sana sekolah baseball dengan harapan kembali ke sini bisa ikut memasyarakatkan dan lebih membesarkan itu olahraga itu, baseball itu. Iya, iya, iya. Iya. Ya pokoknya kalaupun nggak profesional, at least bermain di kayak seperti PON atau SEA Games atau kejuaraan-kejuaraan bergengsi. Turnamen pelajar udah pernah. Terus acara yang lain bener-bener secara lokal itu udah sering. Internasional juga pernah beberapa kali, seperti itu sih. Dari keluargamu dan adiknya juga kan Adiknya ya adik paduan suara, terus udah gitu main basket juga gitu. memang dibentuk olahraga. Olahraga karena memang ya mau gimana pun juga anak butuh olahraga ya supaya badannya tuh sehat. Terus juga mereka sadar bahwa olahraga ini penting kok untuk badan gitu. Sorry, kan sekarang juga anaknya sekarang masih sekolah, Hmm. sekarang juga marak pembulian. Mm-mm. Apa sih Bu Sari menanggapinya?
Oh gitu ya, ya pembulian memang kita nggak bisa hindari ya, dari zaman saya kecil juga bully itu sudah ada, cuman mungkin kadarnya tuh beda-beda ya. Saya membekali anak saya untuk menghindari pembulian itu adalah, dengan membangun kepercayaan diri mereka. Jadi itu kalau kamu berprestasi, kalau kamu pinter, kamu pandai merawat diri kamu, istilahnya orang mau ngatain, kamu gini loh, kata siapa? Aku punya ini kok, aku punya prestasi, aku punya ini segala macam. Jadi memang diajarkan mereka untuk memiliki rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya ada temennya yang membuli, itu dianggap sebagai sebuah bercandaan aja gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membangun rasa percaya diri seorang anak dari sejak usia dini, kalau misalnya dia ngatain atau apa, itu udah langsung yang, oh itu perundungan, oh itu bully. Padahal kan bully sebenarnya ada macam-macam ya. Ya zaman saya dulu kecil malah lebih ganas lagi, kata-katanya udah nama orang tua main kata-kataan, terus pakai istilah-istilah seperti apa gitu, itu udah ya karena mungkin kita dulu tuh memang lebih kuat kali ya anak-anak, I don't know gitu. Jadi ya udah kalau misalnya kita dikatain, oh kita katain balik. Jadi itu dulu walaupun itu adalah pembulian, cuman dulu kita konsep membuli atau perundungan itu tuh dulu tidak seperti sekarang. Nah sekarang kan dikit-dikit dicolek gitu aja, gue dibully nih gitu. Sebenarnya it's pro kontra sih. Saya terus terang against pembulian. Tapi sebagai orang tua juga saya mengajarkan anak saya untuk bully nih yang begini-begini. Kalau cuman kata-kataan yang memang sekedar iseng itu boleh dibilang bukan bully lah, jadi nggak usah dimasukin ke hati itu. Jadi kita juga sebagai orang tua jangan yang, mama aku dikatain, wah langsung datang ke sekolah, wah langsung ngelabrak, itu juga nggak boleh. Jadi memang harus pinter-pinter orang tua untuk membedakan mana perundungan atau pembulian, mana yang cuman sekedar isengnya anak-anak. Itu aja sih, harus dipilah-pilah. Zaman sekarang udah kayak kriminal pembulian. Ya itu kadang-kadang gitu loh, informasi yang sampai kepada kita, sampai kepada masyarakat tentang pembulian itu juga apa ya, Yang masuk IGD. iya, nah kalau itu kan memang udah kriminal gitu. Ini kan saya membahas bully dalam skala besar ya. Kalau itu memang udah kriminal, itu udah bukan bully lagi, itu namanya sudah kejahatan. Kalau sampai tonjok masuk, itu udah bukan bully. Itu udah apa istilahnya, itu udah kriminal sekali. Nah yang saya bilang di sini adalah kita sebagai orang tua harus bilang, kalau misalnya ada teman kamu yang memang mukul apa segala macam, kamu jangan takut untuk melawan, jangan takut. Makanya kita sebagai orang tua harus membuka komunikasi terhadap anak. Jangan sampai anak tuh tidak terbuka kepada kita. Apapun masalahnya, besar kecil di sekolah itu harus ngomong. Masalah di rumah atau apapun kita harus omongkan. Jangan sampai nih anak akhirnya jadi timid ya. Timid itu apa sih? Jadi kayak penyendiri, terus di sekolah jadi dikata-katain, terus jadi yang kayak gitu akhirnya digebuk-gebukin. Jangan. Kita kuatkan dari rumah dulu, kita kuatkan anak-anak kita untuk supaya bisa menghadapi apa itu namanya pembulian, apa itu yang namanya sampai kriminal-kriminal kayak gitu. Moga-moga tidak terjadi di anak-anak kita ya. Kalau sampai ada yang seperti itu wajib kita sebagai orang tua lapor ke polisi dan diselesaikan secara hukum. Itu sih. Boleh promo ikatan cinta Boleh dong. Jangan lupa, aku lupa deh, jam berapa sih sekarang tayang? setiap hari aja kan. Setiap hari boleh? Di RT. Udah? Hai pemirsa GoSpot, jangan lupa untuk terus nonton Ikatan Cinta bersama saya Mama Rosa setiap hari hanya ada di RCTI. Audio Jungle.